nyaman dengan mereka. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Kalau ini namanya siapa? Pertanyaan pertama. Bagaimana metode pengajaran yang dapat disesuaikan agar anak inklusif itu dapat mengikuti pelajaran dengan baik? Saya pertama-tama metodenya sama dengan teman-temannya ya, untuk pertama kalinya. Yang kedua metode khusus, jadi ada metode pendekatan ya, contohnya kita bimbing sendiri anak itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi hari ini kan nggak bisa disamakan dengan teman-temannya, jadi harus ada metode khusus pendekatan. Jadi lewat pendekatan. Iya, lewat pendekatan. Pertanyaan kedua. Apakah di sekolah ini tuh memiliki kebijakan khusus untuk mendukung mendukung siswa inklusif? Memiliki Kebijakan khusus untuk itu untuk kepala sekolah ya? Kalau kita kebijakan khusus untuk anak inklusi, ya kebijakannya sih kita ada, karena kita ini menerima anaknya kan tidak pilih-pilih ya, semua wajib bersekolah, ya berkebutuhan khusus ataupun tidak. Tetapi saya di sini itu kurangnya belum ada kerjasama dengan psikolog, hanya kita bisanya dengan pihak puskesmas ya, kemudian pada waktu screening deteksi dini kembang anak itu. Nah dari situ nanti baru kita rujuk ke puskesmas, nanti dari puskesmas wewenangnya langsung ke mana gitu. itu memang programnya sekolah atau programnya puskesmas? Dari puskesmas Dari puskesmas memang turun aturan seperti itu. Memang Jadi ada. tiap berapa bulan Semuanya. sekali ya ke sini ya? 3 bulan kayaknya. Iya, lupa kalau untuk bulannya lupa, pokoknya kita sudah nimbang terus di screening anak yang kemarin screening semua nggak pakai anak yang berkebutuhan ya, khusus. semua. Kemarin satu anak di screening Screening semua kemarin. Jadi untuk yang anak berkebutuhan khusus dikasih tanda, terus dirujuk ke dokter psikologi, puskesmas atau BDH. Iya. Ya, betul. Pertanyaan ketiga. Bagaimana proses pemberian pembelajaran anak-anak yang inklusif? Karena kan ini sekolah reguler ya. Reguler. Apakah ada pendekatan gabungan atau berbeda? Gabungan maksudnya yang mana? Mungkin Gabungan antara anak yang metode normal sama metode yang pasti ada, Mbak. Kan anak ini nggak semuanya, nggak semua jiwanya itu kebutuhan khusus ya. Contoh salah satu Sarah ya. Sarah itu cuma bicaranya nggak tetet, terus dia sulit untuk bergaul, dia nggak bisa disenggol sama temannya, itu letak kebutuhan khususnya di situ. Tapi dia kalau jadi kita pilah-pilah, Mbak. Jadi kita kan guru sudah tahu anak itu kebutuhan khususnya di mana, ya. Jadi kita titik beratkan di kebutuhan khusus itu. Kalau untuk Sarah, contoh ya Mbak ini ya, Sarah itu nulis bisa, semuanya bisa. Cuma dia untuk beradaptasi dengan temannya, dia kurang, sedikit marah. Itu dipinjemkan, habis itu dipinjam temannya nggak boleh. Jadi ini kita yang tekankan di sini. Jadi kita damping untuk yang ini. Contohnya kita kasih motivasi, atau kita tegur, atau kita kasih sejenis ancaman juga tidak. Cuma Sarah kalau nanti marah-marah terus sama temannya, nanti Sarah nggak punya teman loh. Nah, contohnya seperti itu ya. Terus untuk metode-metode yang lain ya, untuk Sarah ya itu kita gabungkan memang antara anak yang normal sama anak yang berkebutuhan khusus. Tapi kita lihat kebutuhannya di mana. Kayak Darin sama sekali memang nggak bisa. Nulis Bicaranya nggak bisa, ini nggak bisa. Memang agak parah kalau Darin ya. Tapi dia ada terapi. Tapi dia ngerti. Kalau diajak omong dia paham. Tapi dia sering menyerang. Lah itu yang kita tangani di situ, Mbak. Nah, jadi kita klasifikasikan lah. Hari ini kebutuhan khususnya di mana. Kalau Darin cenderung untuk sosialnya memang dia kurang ya.
Terus dia nggak ngerti aturan, ya. Kalau misalnya dia nggak bawa uang, moro-moro dia ambil, itu kan dijual. Jadi itu yang kita nggak Tahu, Terus di untuk- Raja kan, harusnya kan kalau temannya yang lainnya kan tahu, bisa pakai uang. dia nggak tahu, ya. Ya untuk Elvan bisa, untuk materi dia bisa, tapi untuk ya itu adaptasi lagi, dia nggak bisa, nggak ngerti. Diomongi pun mungkin ini sudah di apa ya, didoktrin dari rumah. Minta maaf, tapi diulangi dan diulangi lagi. Dan dia Elvan, tahu kan ya Elvan? tahu yang Elvan, yang kamu kasih belangko, yang untuk Sarah tadi yang nangisan itu enggak kamu kasih. Yang kamu kasih 2 cuma Elvan sama Ya, kalau Dani. Sarah kan bisa nulis. Sarah itu untuk materi bisa, untuk mengikuti materi dia bisa. Pun siapa Elvan juga bisa. Pertanyaan keempat. Ini mungkin buat ibu. Ya, saya tempat. Bagaimana ibu menilai kemampuan anak-anak kita, anak-anak inklusif itu, apakah dari prosesnya atau dari hasilnya? Dari proses dan Proses. hasil. Dari proses dan Proses dan hasilnya. hasil. Prosesnya itu kan ada itu kok cara mewarnainya, pegangnya gimana, motorik halusnya udah bisa enggak, terus hasilnya gimana. Iya. Bagaimana sekolah menangani pengalaman jika siswa inklusifnya mengalami kesulitan belajar atau bersosialisasi? Bagaimana sekolah nangani anak yang berkebutuhan khusus, tantangannya untuk sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah itu Mbak, tantangannya itu Ya diselama gurunya. apa ya? Ya tantangannya dari gurunya, cara untuk pihak mengajarnya. kepala sekolah Dia cuma sama. mendorong, memotivasi. Kalau saya kan hanya mendorong dan Yang memotivasi. terjun gurunya. Contoh gurunya. Contoh misalnya seperti di Bungur ini kan ada si Elvan, 3 anak kan bisa ya. si Zara, sama satu tadi siapa Darin gitu ya. Nah, saya pasti begini, bagaimana ya Bu? Ayo kita saling kerjasama begitu kalau saya. Terus nanti Bu Muri pun juga kalau bilang ke saya, kita yang nggak berani lo langsung ngejas. Nah ini adik ini kurang ini mah, ini adik kok ini ya mah, ternyata seperti ini ya mah. Itu memang kita perlu datangkan pakarnya, yaitu tadi orang kesehatan, orang puskesmas. Hasilnya kan tak kok. Nah dari situ baru nanti, nah kita bisa buka ke wali muridnya seperti ini. Nah kebetulan kalau dari Darinnya memang dari awal ya, dari Sudah awal ngomong. itu sudah bilang seperti ini anak saya gitu. Saya juga harus terapi, jadi nanti setiap hari Selasa ya Bu Iya, ya, Selasa. Selasa ke BDH begitu untuk terapi. Dan di terapi tapi ya sedikit berubah dari awal. Ya, sedikit kan Ya, memang usianya tambah. Nah, sedikit, kalau ya. saya loh ya seperti itu penilaiannya saya ya. Sedikitnya soalnya pada waktu daftar di sini malah enggak ini belas. Nah, kamu siapa? Kamu adiknya itu ya, kakak Danu. Kalau Sekarang tuh apa tuh? Seperti AA toh pokoknya AA iya. Ini Nah, kan- tapi pada waktu masih sekolah masih itu. Ini siapa? Bu siapa Bu? Ya harus mending lah kita cuma ya dengan adanya sekolah deh lama-lama terbiasa teman-temannya, akhirnya bisa beradaptasi. Cuma ya kurang lah dari temannya gitu loh Mbak. Memang anak ini kan kelingkaran ya, jadi nggak kayak temannya, tapi dia kalau dibandingkan dia sendiri, bukan sama teman-temannya, dia sendiri ya banyak lah berkembang. Bukan dari segi materi, kalau perhatian kayak bonding gitu, kalau ada Khusus jadi mata ini nggak pernah lepas dari anak 3 ini. Sampai ngerti ya. Kan komunikasi itu kadang Bu Murni. Udah sih. Aku nggak tak paham aku. Kalau ngomong. Iya, bahasa video kan enggak. kan Bu Murni pas ngajar ya. Dia tuh kangen, lucu. Bu Tika tak panggil, Matika, bawa HP cepetan, ini lo video lo cepet. Iya. Kangen Mbak, lucu ya Mbak ya. Ya itu saya nggak seneng Mbak. tapi nggak main fisik gitu. Oh enggak, aduh mulu. Itu saya gini. Kau paham nggak? Nggak panggil Ngerti itu ya. nggak? Gitu. Kadang Kalau- anak-anak 3 itu omongannya. Oh ya Bu, Bu. Oh ya. Iya, nah Elvan kan jelas. Kalau Si Elvan tuh Darin sebenarnya- sama si Sarah ini nggak jelas. Iya, namanya. itu, Kemarin dulu mama itu. tak video call Mbak. Ibu nggak ngerti sama sekali. Ternyata pencil, sing iso Ya, apa ngomongnya Bu? Iya. tangannya sampai
Dek iku jengkel ambek Bu Muri jengkel dek iku. Soalnya nggak Lah ngerti gak kan, ngerti. dia Bu Murni rene iki jengkel lho. Ya opo sih dek, mama tak video call. Ma, rungokno iki ma. Piu 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 piu. Ya Allah, tangan pengen ngene, Mbak. Oh alah Bu, ibunya kan tiap hari pensil sing iso ngeliuk-ngeliuk iku lho gak ono. Dadi arek nangis kok aku guyu, Mbak. Dek muangkel paling karo aku. Aku tunggu dhewe. Seninya di situ, Mbak. Aku bangga temen. Adik-adik iki iso, Mbak, wis ta lah. Nek sing arek normal-normal biasa kan. Nek sing koyo ngene, Mbak, adik berhasil. Sarah kalau nulis juga bagus kok, ya. Apa aku dah? Cuman itu aja. Iso. Pencing mau, Mbak. Wong ngeluh sih tak kuwekir ae. Apa ya pencing toding tuh walah, pensil ceblok. Tadi pencing. Ya aku ya sekalian belajar, Mbak. Iya. Oke. Dari enggak kayak ngomong sampai bisa. Kesan dan pesan buat kita sebagai calon pendidik. Itu sih untuk apa sih? Mungkin ada pesan untuk kita. Kan kita insya Allah calon guru ya. Jadi nanti kalau misalkan ada anak yang ABK itu bagaimana pesannya? Pesan untuk sampean. Iya. Ya siji ya. Dirangkul sama. Ojo sampai menunjukkan sikap membedakan. Gitu. Terus sampean tak ceritani nek sampean niku misalnya arek iki ABK ya sampean celuk khusus. Nek yang lain gak ero, pasti iri. Kok ikut dibimbing? Bu guru, aku pingin dibimbing koyo iku si siapa Elvan. Gak mau, aku gak mau nulis. Kondra ya ta? Indra. Dibimbing. Anak itu tidak sama. Ada yang paham. Oh, ini dibimbing karena anak ini memang tidak bisa. Iya toh, ada yang paham. Oh, kok iso? Nah, dicela langsung. Terus anak sing pasti ono. Di kelas itu pasti anak sing seperti itu. Ben tahun mesti ono sing ngarek cemburuan, iri. Di sini ada. Iya, ekstra. Terima kasih. Bermanfaat untuk kita. Sekian dan kami apabila ada perkataan atau perilaku yang tidak benar, Sama-sama.